Kita sudah masuk di segmen terakhir dari kontroversi, saya akan ke Bu Mufidah lagi. Bu Mufidah, tadi alasannya kenapa Bu jadi RUU TPKS ini sebaiknya disahkan berbarengan dengan RUU KUHP atau mungkin bagi PKS RUU KUHP saja yang harus disahkan, RUU TPKS-nya tidak usah? Ya, sebenarnya dulu pernah ada ini ya, gugatan ke MK dari AILA tahun 2016 untuk pasal 284, 285, 292 KUHP. Kalau itu disetujui itu sebenarnya RUU TPKS itu sudah aman ya, tidak menimbulkan kekosongan hukum. Nah sekarang ini RUU TPKS ketika disahkan sendirian sebelum ada payung hukum lainnya terkait dengan penyimpangan seksual dan juga kejahatan seksual lain seperti perzinahan ataupun seks bebas, maka akan terjadi kekosongan hukum untuk tindak pidana kesusilaan ataupun tindak kejahatan seksual yang lainnya di luar kekerasan seksual. Artinya yang tanpa kekerasan ini maka hukumnya tidak ada. Ini yang akan terjadi kekosongan hukum itu berarti tidak sesuai dengan Pancasila, itu yang kita tidak inginkan. Yang KUHP Jadi, sekarang tidak poinnya mengcover di situ. ini Bu? Yang di luar kekerasan seksual tidak di-cover oleh KUHP yang ada Belum sekarang? lengkap, belum lengkap. Kalau yang RKUHP sudah ada tentang perkosaan, tentang perzinahan, bahkan mucikari, apa semuanya sudah ada di RKUHP. Jadi sebenarnya ini hal yang bisa diselaraskan antara RUU TPKS dan RKUHP. Atau memang kalau memang RKUHP masih lama, kemarin sebenarnya kami menawarkan beberapa pasal yang terkait hal tersebut ditarik ke RUU TPKS ini. Bu Itu akan Mufidah, selesai. terakhir kalau ditanya kenapa sih yang kontra ini hanya fokus di 1 atau 2 poin saja yang belum diatur, padahal yang sudah diatur ini banyak dan lebih urgent dan lebih untuk kepentingan yang lebih luas. Jawabannya apa Bu? Ya, semuanya urgent ya, karena kita juga peduli dengan semua bentuk tindak kejahatan seksual. Karena korban ini tidak hanya korban kekerasan seksual, tapi juga korban kejahatan seksual lainnya. Seperti penyimpangan seksual, korbannya juga sudah banyak ya Mbak. Seperti tadi saya sampaikan data dari HIV, itu sangat luar biasa mengerikan. Baik, oke. Terima kasih Ibu Mufidah atas waktunya bersama salam sehat, kami. Bapak dan Salam Ibu sehat yang di semuanya. studio. Baik. Mohon Langsung maaf. dijawab Ibu Ari tadi poin-poin, ada kekosongan hukum, tidak banyak, ada yang kejahatan di luar kekerasan seksual yang tidak diatur dalam RUU TPKS. Baik, jadi ini sudah tergambar, sekali lagi saya sampaikan. Dalam rapat terakhir Ibu Mufidah juga ikut kan Bu ya? Kalau Ibu tidak hadir fisik mungkin online. Di sana kita benar-benar dari 9 praksi kita godok bersama-sama, ayo apa masukannya. Sepanjang itu yang memang menjadi rohnya dari RUU TPKS. Jadi intinya memang RUU TPKS adalah untuk bagaimana secara spesialis, sekali lagi saya tegaskan, untuk mengatasi kejahatan kekerasan seksual ya. Dalam konteks kita tidak masuk ke wilayah private orang perseorangan. Jadi kekerasan yang terjadi itu yang menjadi fokus dari RUU TPKS. Nah kalau hal-hal lain itu diatur sementara RKUHP belum bisa. Saya sekali lagi menyampaikan RKUHP itu butuh waktu, butuh juga pembahasan yang lebih panjang karena mengatur yang begitu banyak dan rigid lagi. Sedangkan sekali lagi saya mengatakan ini extraordinary crime. Baik, oke. Jadi harus memang diintervensi dengan sesegera mungkin. Pak Waryono, mumpung kita belum punya RUU TPKS sekarang, tapi intervensi harus segera dilakukan. Terutama yang menjadi kewenangan dari Kementerian Agama. Pencegahan dan intervensi seperti apa yang bisa dilakukan supaya kita tidak lagi melihat kasus-kasus terjadi di Ponpes kemudian ada stigmatisasi Ponpes. Apa yang bisa dilakukan Kemenak? Iya, seperti disampaikan oleh pimpinan kami ya, Bapak Menteri Agama, bahwa kita pertama akan dalam bahasa umum investigasi gitu ya. Jadi pesantren-pesantren yang tadi sebenarnya seperti disampaikan Pak Ihsan yang baru tumbuh gitu ya, terjadi peristiwa itu, bagaimana kemudian ke depan itu tidak terjadi, tidak terulang. Kemudian yang kedua kami juga menyiapkan KMA gitu ya, keputusan Menteri Agama untuk seperti tadi yang disampaikan Ibu dan yang lain, bagaimana pencegahan ini lebih dini dilakukan dan kami bisa melakukan dalam bahasa tertentu pengawasan gitu ya.
Konkretnya bagaimana Pak? Apakah ini akan dikumpulkan, akan duduk bareng bersama untuk Iya, insya Allah kami godok lagi? akan duduk bareng karena kami punya regulasi yang disebut dengan Majelis Masyayikh. Baik. Ya, ini isinya para kiai gitu ya, yang akan mengatur bagaimana baiknya regulasi yang terkait dengan pesantren. Supaya mau diawasi semuanya bagaimana Pak? Ya tentu perlu kesadaran bersama ya bahwa melindungi anak bangsa, melindungi segenap manusia itu adalah tugas mulia dari semua ajaran ya, ajaran agama apapun gitu. Maka apalagi pendidikan pesantren gitu ya, tentu ini tidak boleh dilupakan. Oke, mudah-mudahan Dan beberapa kami juga peristiwa terakhir ini bisa mengingatkan menjadi bagaimana momentum ya, Pak. tidak terjadi abuse power gitu Ya, ya, baik. yang tadi disampaikan Bu Ami gitu ya. Oke, Bu Nurul, mumpung ini aturannya dianggap masih pro kontra, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat apa untuk mencegah kekerasan seksual kami semakin parah? Baik, kami paham Jakarta tetap konsisten dengan apa yang pernah disampaikan pada saat RDPU sebelum RUU TPKS ini dibahas ya. Jadi kan pernah kita diundang untuk RDPU, jadi kami sampaikan kalau bisa memang ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif tentang kejahatan seksual. Jadi termasuk juga perbuatan yang tidak mengandung kekerasan seperti zina, yang ini kan memang terjadi kekosongan hukum di dalam KUHP. Kenapa terjadi kekosongan hukum? Karena memang di dalam KUHP sendiri hanya ada dua perzinahan yang memang diancam pidana. Yang pertama adalah berzina dengan pasangan sah orang lain, yang kedua dengan anak di bawah umur gitu. Baik. Seperti itu. Oke, Bu Ami, terakhir catatan dari Komnas Perempuan? Iya, sebenarnya kehadiran payung hukum penghapusan kekerasan seksual ini ditunggu oleh korban, keluarga korban, dan pendamping korban. Tujuannya adalah tadi memberikan kepastian hukum dan yang utama adalah memenuhi hak-hak korban untuk mendapatkan penanganan, Baik. perlindungan, dan pemulihan. Jadi Bu Ari, kami berharap teman-teman di DPR memenuhi janji agar Jangan tunda lagi. jangan ditunda lagi, segera sahkan Iya, RUU lebih tindak cepat, pidana lebih baik. Jangan kekerasan sampai ada seksual. tahun-tahun mendatang kita masih ngomong ini lagi ya. Oke, Betul. baik. Baik, terima kasih Ibu Ami, Pak Wayono, dan Bu Ari, kemudian Ibu Nurul, Pak Kiai Ihsan, dan juga tadi Bu Mufida telah bergabung bersama kami. Ya yang kami belum ini ke Pak Wir. Jadi agar pengawasan itu efektif, ya kami dari Majelis Ulama Indonesia tentu menyampaikan saran. Kalau mau mengawasi, sebaiknya juga ada andil lah dari Kementerian Agama untuk Andilnya pesantren. bagaimana Pak? Ya di samping pembinaan tentu ya memberikan sesuatu yang diperlukan oleh kegiatan belajar mengajar di pesantren. Jadi tidak cukup kata Pak Oh, Wayono, tidak kan bisa. kita harus sadar bersama Oh, dong. nggak bisa itu. Nggak bisa. Heeh. Oke, itu baik. ya itu yang penting. Nah, yang untuk Bu Ari, saya kira segeralah itu undang-undang KUHP kita diketok Ya. ya supaya MUI dukung penuh ya Pak? sangat mendukung. Insya Allah, Pak. Supaya segera itu Oke. undang-undang TPKS-nya juga Konsekuensi maju. undang-undang pesantren memang ada fasilitasi Pak. Ya, mudah-mudahan semakin besar fasilitasi untuk pesantren. Amin. Amin. Oke, semua pihak harus berkolaborasi ya, Bapak Ya, Ibu semua ya, karena ini demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan generasi kita. Ya, Jangan sampai sepakat. ini berlarut-larut tanpa ada langkah konkret dari negara. Pemirsa, demikianlah kontroversi hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi Kamis depan. Sampai jumpa. Terima kasih.